Kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kalau hari ini kalau kita lihat tadi di sekitaran kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ramai, ini ada aksi dari sejumlah mahasiswa, tidak hanya dari BEM UI saja tapi juga kemudian ada beberapa aliansi mahasiswa lain yang kemudian menyuarakan aksi solidaritas mahasiswa yang kemudian membacakan somasi untuk Presiden Joko Widodo. Ini dia kemudian menyebutnya dikemas sebagai hadiah ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo yang tepat pada hari ini. Kak, mereka meminta bahwa draft RKUHP yang sekarang dibuka ke publik agar bisa dicermati secara seksama. Inilah bentuk penolakan dari aliansi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara tertib di kawasan Patung Kuda Jakarta. Nanti coba kita libatkan mahasiswa agar bisa bersuara malam hari ini. Apa alasan mereka menolak RKUHP? Apakah mereka sudah mempelajari secara utuh pasal-pasal dalam RKUHP ini? Nah, apa yang kemudian mereka pertanyakan dan minta klarifikasi penjelasan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya RKUHP ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra juga dari sejumlah tokoh juga, Andro. Seperti misalnya ini, ada salah satu pasal yaitu pasal penghinaan penguasa yang kemudian banyak diperbincangkan. BEM UI juga menyoroti dua pasal lainnya, tidak hanya demo tanpa pemberitahuan tapi juga tadi pasal penghinaan terhadap penguasa. Padahal RKUHP dan juga DPR antara pemerintah dan juga DPR ini sudah sepakat, tapi sekarang memang sedang menjadi sorotan kembali. Coba kami tampilkan inilah grafis dari pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lambat 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dari pasal 219 RUU KUHP, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar juga oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan, ini juga kemudian akan dikenakan hukuman pidana. Ini dia ya, bahkan ranah elektronik pun kemudian juga disentuh oleh RUU KUHP. Apalagi kalau sudah menyangkut media sosial, kami yakin kritik ini bisa dikapitalisasi, bahkan begitu membabi buta ketika di media sosial. Orang-orang jadi rancu ingin membedakan apakah ini kritik yang objektif atau memang sudah dibumbu-bumbui, Maria ya. Ya, ini juga pasal 241 RKUHP yang kemudian juga menjadi perbincangan, di mana kalau Anda lihat di sini memang juga beberapa hal turut diperbincangkan, berisi juga penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Yang terbaru juga pasal 353 ayat 1 RKUHP menjadi sorotan juga baru-baru ini karena setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakah koridor bentuk kritik dan juga bentuk penghinaan ini secara jelas, Andro, agar kemudian orang yang kemudian berniat memberikan kritik, masukan untuk pemerintah maupun penguasa ini tidak kemudian begitu saja dicokok dan juga dikenakan pasal. Bukan bermaksud repetisi mengenai mana kritik, mana penghinaan, tapi paling tidak untuk mengingatkan kembali kepada publik bahwa masyarakat harus tahu koridornya seperti apa. Langsung saja kita ulas, Maria. Langsung saja, kalau gitu kita sapa Maria. Sejumlah narasumber kami. Ada Ateria Dahlan, politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Terry. Assalamualaikum, selamat malam. Udah kelar rakerasnya, Bang? Sudah. Dan juga di sebelahnya ada Bang Bodi Hargens, pengamat politik. Selamat malam. Hadir juga di sini ada Bang Ade Armando, pegiat media sosial. Selamat malam, Bang Ade. Malam. Sehat, Bang Ade? Sehat-sehat. Makasih. Alhamdulillah. Bang Ade, sudah kembali ke meja catatan demokrasi. Setelah kejadian yang luar biasa, cukup mengejutkan kami. Bang Ade, kami juga turut prihatin. Kemudian kami juga mengundang Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pakar hukum tata negara, Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Ferry. Waalaikumsalam, selamat malam, makasih sudah diundang. Melalui sambungan Zoom, agar semua narasumber dan juga masyarakat makin jelas kira-kira pasal-pasal dalam RKUHP ini, kami juga menghadirkan langsung Wamenkumham Republik Indonesia, Profesor Edi Hiarit. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria dan Mas Andro. Kami juga menghadirkan, ini ada mahasiswa juga Prof, kami libatkan yang tadi pagi menggelar aksi, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang. Selamat malam Melki, kami langsung ingin ke Melki. Melki, kenapa mahasiswa menolak pasal-pasal dalam RKUHP? Bisa Anda jelaskan pasal mana yang
paling keras tidak Anda inginkan? Yang jelas sebenarnya mahasiswa sudah menolak pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP itu dari tahun 2019. Dari draft di tahun 2019, September 2019, dan juga sampai kini kami menemukan banyak sekali permasalahan dalam RKUHP yang tidak terselesaikan. Seperti pasal-pasal terkait living law, perzinahan, kohabitasi, unggas yang masuk ke pengarangan rumah orang lain, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian terutama kami di dalam aksi-aksi kami belakangan ini adalah pasal-pasal yang memberangus kebebasan sipil terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti pasal 273 di dalam RKUHP terkait larangan unjuk rasa, barang siapa yang dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa, pawai, demonstrasi, dan menimbulkan huru-hara keonaran akan dipidana selama 1 tahun penjara. Dan juga pasal 354 penghinaan pemerintah, dan termasuk tadi pasal yang disampaikan oleh presenter, pasal 218 terkait penghinaan presiden. Sebenarnya dasar mengapa kami menolak ini cukup jelas, karena hukum pidana itu harusnya lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Dia harus ketat, dia harus mampu menimbulkan kepastian hukum. Jika ada larangan unjuk rasa karena akan menimbulkan huru-hara dan keonaran, dari mana kita mendapatkan definisi huru-hara dan keonaran? Apakah hanya aparat kepolisian yang berhak untuk mendefinisikan mana huru-hara dan keonaran? Sehingga oleh karena itu kami melihat bahwa jika pasal ini disahkan, kami akan terus susah untuk berpendapat, akan susah untuk berekspresi, karena semuanya bisa jadi akan dianggap huru-hara dan keonaran dan dibubarkan secara paksa dan bahkan dipidana selama 1 tahun. Begitu juga dengan penghinaan terhadap presiden, penyerangan harkat martabat, dan lain sebagainya. Koridor antara penghinaan dan kritik itu amat sangat bias bagi pemerintah, penguasa, dan juga aparat penegak hukum. Sehingga kami menganggap jika kami tidak terus-menerus menolak pasal-pasal ini, kami akan kesusahan untuk menunjukkan rasa sayang kami pada republik ini dengan melakukan kritisi pada pemerintah, presiden, dengan adanya pasal-pasal dalam RKUHP ini. Begitu, Mas. Ya, tapi kalau tadi Anda sebutkan salah satu yang menjadi fokus juga adalah pasal mengenai aksi demonstrasi yang kemudian harus dilampirkan pemberitahuan. Ini kan kalau kita lihat dari segi pasalnya, dari kata demi kata sudah cukup komprehensif. Apa yang dipermasalahkan di sini? Setelah reformasi, kita punya Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan melalui undang-undang ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi kita diatur sedemikian rupa, diperbolehkan dengan baik, karena itu adalah hak asasi kita yang diperjuangkan oleh abang-abang semualah di reformasi tahun 98 lalu. Undang-undang 9 tahun 98 mengamanatkan kita untuk dapat melakukan demonstrasi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi pemberitahuan ini bertujuan untuk agar aparat kemudian mengamankan kebebasan berpendapat dan berekspresi kita ini. Dengan adanya pasal pidana kepada orang-orang yang tidak memberitahukan terlebih dahulu aksinya, unjuk rasanya, ini seakan-akan bukan lagi pemberitahuan, karena pemberitahuan itu harusnya sebuah kebolehan. Kita memberitahukan, bukan meminta izin gitu loh. Iya. Seakan-akan kita harus izin dulu, tanpa izin, tanpa surat terima. Bukan berarti membubarkan, Melki. Bukan berarti membubarkan, tapi Undang-Undang 9 tahun 98 mengamanatkan ketika kita ingin melakukan unjuk rasa, pawai, dan demonstrasi, kita memberikan pemberitahuan, bukan meminta izin. Oke. Seakan-akan ketika diatur pasal seperti ini di pasal 273, seakan-akan kita minta izin, dan kalau kita nggak dapat tanda terima pemberitahuan, kita bisa dipidana setahun. Kalau gitu, begitu Pak Wamen langsung saja. Jadi apa Pak Wamen perbedaan jelas antara izin dan juga pemberitahuan Pak Wamen agar tidak menjadi abu-abu lagi? Ya, jadi itu interpretasi yang keliru dari saudara Melki ya. Jelas di dalam RUU KUHP pasal 273 itu yang dipidana adalah tanpa memberitahu. Jadi Anda sendiri yang kemudian menginterpretasikan memberitahu sama dengan meminta izin, Anda keliru ya. Dan Anda harus pahami bahwa sebetulnya RUU KUHP tentang demonstrasi, pawai, dan segala macam justru lebih soft dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu ada batas waktu. Dia harus memberitahu 3 kali 24 jam sebelumnya. KUHP tidak membatasi itu. Kalau Anda besok mau demonstrasi, Anda memberitahu hari ini tidak menjadi soal karena KUHP tidak membatasi. Justru di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu membatasi. Jadi Anda keliru menginterpretasikan bahwa pemberitahuan itu sama dengan izin, tidak. Ya, itu keliru besar Anda di situ. Jadi tidak berarti bahwa yang pemberitahuan itu just memberitahu. Kalau izin berarti tanpa persetujuan Anda tidak boleh melakukan demonstrasi atau pawai. Apa hakikat pasal ini? Apa maksud dari pasal ini? Pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga ketertiban umum. Betul, Anda punya hak untuk berdemonstrasi ataupun apa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, ketika Anda melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, Anda juga mengganggu hak orang lain.
Misalnya ketika Anda memblokir jalan dan lain sebagainya, itu juga Anda mengganggu hak orang lain. Itu hakikatnya mengapa harus ada pemberitahuan. Anda sendiri yang menginterpretasikan itu sebagai izin. Jelas-jelas kata-kata di situ tanpa pemberitahuan kok Anda menginterpretasikan izin. Itu komentar saya. Melki, ditanggapi silakan. dulu Melki, boleh? Saya rasa kalau saya dianggap keliru, harusnya tim perumus dan Pak Edi juga bisa melihat kepada lapangan gitu. Kalau misalnya bukan soal itu, Mas. Bukan soal itu. Bukan gitu, Prof. Tapi maksudnya ketika kita sedang membincangkan hal ini, seolah-olah kata-kata ini dibilang lebih soft, padahal dengan adanya Undang-Undang 9 tahun 98, Bukan. artinya dibubarkan gitu loh. Kalau ini tidak lebih soft. Tadi Anda mulai dengan kata-kata lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Kata-kata pemberitahuan itu sudah jelas, itu adalah lex serta, jelas sekali tidak boleh diinterpretasikan lain. Mengapa harus lex stricta? Tidak diinterpretasikan lain selain dari apa yang tertulis. Celakanya tertulis pemberitahuan, Anda interpretasikan sebagai izin. Bukan itu masalah tertulis pemberitahuan interpretasikan sebagai izin, tapi seolah-olah tadi Anda sebut sebagai izin. Karena kalau tidak diterima, nyatanya di lapangan, Prof, kami seringkali memberikan pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak diberikan tanda terima. Kami dianggap tidak ada surat pemberitahuan kalau seperti ini. Dan tim perumus harusnya bisa melihat kondisi di lapangan. Teman-teman yang tiap hari jadi korban penggusuran paksa, hari ini dia mau bulldozer masuk ke rumahnya, orang-orang yang menggusur masuk ke rumahnya, dia tidak sempat memberitahukan pemberitahuan. Harusnya kebebasan berpendapat dan berekspresi itu hak. Bukan yang paling penting itu, Mas, yang paling penting itu bukan tanda terima. Pemberitahuan itu yang penting. Ketika Anda sudah melakukan pemberitahuan, apakah aparat penegak hukum? Kita seringkali dihadapkan dengan itulah yang mau saya katakan. Praktek di lapangan, jangan kemudian Anda menyalahkan aturannya. Bukan. Praktek di lapangan yang harus diperbaiki. Itu aja kita seringkali tidak dipukul, dimasukkan penjara. Apalagi bukan seperti itu. Jadi permasalahan dalam penegakan hukum tidak berarti harus pasalnya yang dirubah, tidak demikian. Penegakan hukum itu yang harus diperbaiki. Penegakan hukum yang ada sekarang, Prof, ketika kita sedang melakukan aksi di jalan, kita seringkali dibubarkan paksa, kita ditangkap, bahkan tanpa aturan itu. Yang kami takutkan dengan adanya pasal ini, semakin parah, kami akan terus-menerus direpresi, bahkan 1 tahun penjara. Undang-Undang 9 tahun 98 itu sanksinya dibubarkan, bukan dipidana setahun. Jadi menurut saya tidak lebih soft. Justru lebih soft. Mengapa? Anda harus tahu bahwa dipidana setahun itu tidak otomatis harus masuk dalam penjara setahun loh. Makanya bukan. Tadi benar yang dikatakan oleh presenter Andromeda dan Maria. Anda baca tidak keseluruhan itu KUHP. Sebentar dulu, buku satu Anda baca. Saya mau katakan begini, mengapa terhadap pasal-pasal penghinaan yang Anda ributkan dan segala macam tete bengek itu ancamannya tidak lebih dari 4 tahun. Anda tahu dasar filosofis pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun. Sebab kalau ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun, itu hakim tidak menjatuhkan pidana tapi bisa digantikan dengan pidana pengawasan. Jadi orang ini kan pembahasan presiden dan pemerintah bisa bukan. Jadi Anda harus memahami betul dulu keseluruhan. Masih benang kusut ini. Pak Wamen, Melki, ditahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu karena beda interpretasi antara Prof Edi dan juga mahasiswa. Paling tidak mahasiswa ya mewakili teman-teman di kampus bahwa pemikirannya seperti ini meskipun masih berbeda ya. Ya, nanti kita gali lagi tapi usai jeda pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya, Anda kembali di Catatan Demokrasi pemirsa. Kalau gitu kami lanjutkan kembali Pak Wamen. Mungkin perlu ada klarifikasi yang cukup jelas Pak. Artinya misalnya kita sebut saja BEM UI akan menggelar aksi. Sudah melampirkan dan juga sudah memberikan surat pemberitahuan kepada pihak aparat. Tapi izinnya tidak keluar. Apakah hal ini termasuk dalam kategori aman untuk gelar aksi? Saya pastikan aman. Karena ketentuan dalam pasal itu adalah harus memberitahukan. Jadi letaknya itu pada surat pemberitahuan bukan tanda terima. Dan tidak perlu ada izin dari kepolisian. Karena yang penting adalah dia memberitahu. Ketika dia memberitahu maka tidak akan mungkin dia bisa dijerat dengan pasal tersebut. Tapi Prof, muatan dari aksinya terlepas itu ujungnya nanti huru hara atau aksi damai, apakah tetap diperbolehkan? Baca keterangan selanjutnya dari pasal itu. Ini kan dia dirumuskan kalau dalam bahasa hukum pidana itu delik material. Artinya harus menimbulkan akibat.
kalau tidak terjadi akibat apapun, maka dia tidak bisa dipidana dengan pasal tersebut. Jadi dia harus pertama menyampaikan surat pemberitahuan, yang kemudian kalau dia sudah menyampaikan surat pemberitahuan, sebetulnya tidak ada menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan apabila dia tanpa pemberitahuan, lalu kemudian ada anak kalimat itu menimbulkan keonaran atau kerusuhan. Jadi posisinya surat pemberitahuan ini bukan masalah boleh atau tidak boleh diterima atau tidak diterima. Tidak. Pemberitahuan dan izin itu dua hal yang berbeda, Mas. Oke, Melki ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya kalau dari kami tetap menyoroti pasal ini karena seakan-akan ini tidak berhasil mewujudkan cita-cita hukum pidana itu, gitu kan? Padahal reformasi hukum pidana ini kan harusnya menghilangkan kata kolonial, tapi malah larangan. Enggak. Sebentar dulu, Mas. Oke, dalam pemahaman Anda, seakan-akan seandainya begini, misalnya kalau dibilang lebih soft juga saya kurang sepakat. Kalau kita ngelihat ini rumusan pasalnya mirip sama pasal 510 KUHP yang sekarang, gitu kan? Dan juga pasal 510 KUHP yang sekarang itu pidananya 2 minggu, ini 1 tahun. Lebih soft dari mana di sini, gitu? Pasal 510. Terus kemudian kalau kita melihat pada pasal 273 ini, tadi katanya ini delik material. Selama dia tidak mengganggu kepentingan umum, tidak menimbulkan huru-hara dan keonaran, gitu loh. Definisi huru-hara dan keonaran ini bagaimana, gitu loh. Bahkan ini seringkali menjadi perdebatan di karangan aparat penegak hukum untuk dapat menjerat kami semua. Selain itu, kepentingan umum ini juga definisi yang tidak jelas gitu. Ntar kami bikin macet dikit dibilang ganggu kepentingan umum. Ntar kepentingan umum itu gimana definisinya? Bahkan kami demonstrasi itu untuk memperjuangkan kepentingan umum sebenarnya. Begitu. Nah, ini kembali lagi, Anda sudah membaca belum mengenai arti beberapa istilah di dalam buku 1? Ini kan celakanya Anda tidak membaca semua. Jadi misalnya membuat tapi seringkali celakanya Anda tidak membaca semua, lalu Anda mengkritik. Seperti tadi Anda mengatakan ini tidak sesuai dengan cita-cita hukum pidana. Emang menurut Anda cita-cita hukum pidana itu apa? Enggak, gini deh. Tadi kan Anda bilang tidak sesuai dengan cita-cita hukum pidana. Emang Anda paham cita-cita hukum pidana itu apa? Anda itu kan, Prof ini kan kemarin menyampaikan pada kami bahwa reformasi hukum pidana ini diharapkan untuk menghilangkan sisi kolonial tadi gitu. Dengan ada masalah unjuk rasa, larangan ini dan lain sebagainya, kami seakan-akan ada di masa kolonial lagi, dilarang unjuk rasa ini itu dan lain sebagainya. Tapi oke lah terlepas daripada itu, masalah kepentingan umum tadi gitu loh. Kalau dibilang kami tidak membaca definisi huru-hara, definisi keonaran, definisi kepentingan umum, nyatanya di lapangan kata-kata seperti tadi huru-hara, keonaran dan kepentingan umum seringkali itu ada pembiasan dan seringkali menjadi celah untuk Pak Wamen di lapangan. Ya, itulah yang tadi saya kembali lagi bahwa ini praktek penegak hukum yang carut marut, yang Anda salahkan adalah ketentuan pasalnya. Jadi itu seringkali ketika kita melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, itu hakim konstitusi kan seringkali menolak dengan alasan bahwa ini yang dipersoalkan bukan normanya, sebetulnya adalah persoalan penegakan hukum. Ini yang kemudian saya lihat itu akan saya balik gampang saja. Tidak, kalau ada pasal semacam ini aja kebanyakan bertindak anarki, apalagi kalau tidak ada pasal ini. Bukan masalah itu kalau kalau tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada pada pasal ini aja represif, apalagi kalau sebaiknya tidak ada. Sekarang saya balik. Ada pasal seperti ini saja terkadang mahasiswa itu anarkis, apalagi kalau tidak ada pasal ini. Artinya ada ketidakjelasan dari definisi bukan tidak, ini sangat jelas. Tidak jelas. Penegakan kan? Anda katakan penegakan, kembali kan penegakan kan? Kita beralih ke narsum di studio terlebih dahulu. Iya, kita kalau berbicara mengenai hukum pidana, kita juga ingin dengar juga dari salah satu pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ini jangan sampai kemudian benang kusut ini berlanjut. Masih solo, Pak, mendengar semua ini, Pak. Ya, kalau lihat pasalnya, pasti seperti yang teman mahasiswa katakan, itu sebenarnya deliknya delik material. Artinya, dia baru bisa diproses penghukumannya kalau ada akibatnya. Gitu. Artinya apa? Dia tidak berdiri sendiri pemberitahuan itu. Ketika tidak diberitahukan dan tidak terjadi kekacauan, ya nggak kena juga pasal itu gitu loh. Nggak bisa diterapkan gitu, karena itu delik material. Delik baru ada, tindak pidana baru dikatakan ada kalau ada akibatnya. Kalau tidak ada akibatnya dia tidak termasuk itu dikualifikasi sebagai kejahatan atau sebagai tindak pidana. Jadi harusnya kalau mahasiswa ingin speak up, ingin bersuara di lapangan ya terserah gitu ya. Selama tidak ada konsekuensi, keonaran maupun huru-hara. Iya, karena itu tadi karena sifat materialnya, maka pemberitahuan itu sebenarnya jadi tidak efektif kan sebenarnya. Karena yang dihukum itu, yang dilarang itu sebenarnya kan akibat sebenarnya.
Ya kan? Yang dilarang itu akibat. Cuma di depan akibat ada syarat formalnya pemberitahuan itu. Gitu. Dan bagaimana mengenai pasal ancaman pidana terhadap para penghina penguasa dalam hal ini presiden, wakil presiden dan juga sejumlah lembaga? Ya, kalau menurut saya begini, saya sejak dulu berpendapat bahwa presiden itu adalah institusi, ya. Dia bukan orang, bukan personifikasi dari orang. Gitu. Sama dengan DPR, MPR, presiden itu institusi. Nah karena itu kalau menurut saya penghinaan itu harusnya lebih pada orang ke orang gitu, bukan pada institusi. Nah, sejak dulu saya bilang, saya tidak setuju ada pasal penghinaan pada seseorang. Loh, ini pasal dari KUHP, ya kita lihat KUHP ke belakang. KUHP itu kan bawaannya penjajah kita Belanda, ya kan? Di Belanda itu sistemnya kan monarki, kerajaan ratu yang baru diganti kalau dia meninggal. Ya. Artinya memang hukum pidana harus melindungi ratu itu. Ya, harus melindungi. Nah karena itu kemudian penghinaan terhadap ratu atau terhadap presidennya, kepala negaranya itu kena tindak pidana. Tetapi ketika kita memilih negara demokrasi yang setiap 5 tahun sekali kita ganti bikin pemilu dan bisa ganti kepala negara, saya nggak relevan itu, gitu. Artinya perlindungan itu pada orangnya, gitu, bukan pada jabatannya. Percuma kita berdemokrasi umpamanya kita tidak bisa menyampaikan kritik, saran atau apapun yang sekeras-kerasnya gitu ya terhadap kelembagaan demokrasi. Ini kan perbedaan antara kritik dan juga penghinaan, Pak Abdul Fikar. Iya, penghinaan itu lebih pada orang, iya kan? Oke. Kalau kritik itu pada lembaga, pada pekerjaan, hasil pekerjaannya, gitu, hasil kreasinya, hasil perbuatannya. Bang Boni Hargen, sekalipun saat ini deliknya bukan delik biasa tapi delik aduan. Terlepas itu simpatisan yang sudah pro dengan presiden, kalau tidak atas izin sang presiden tidak akan bisa melaporkannya. Bang Boni. Begini, kasih saya waktu 1-2 menit. Saya mau kasih gambaran besarnya. Ini dari dimensi politik ya. Demokrasi kan nggak pernah bisa hidup tanpa kritik. Dan kritik mengandaikan ada ruang publik toh. Nah, ciri ruang publik yang benar itu adalah ruang publik yang terbuka, yang transparan, yang diskursif. Di mana di sana ada dinamika, ada dialektika gagasan, ada kritik di sana. Sejauh itu saya kira it's okay, fine. Nah, cuman perkembangan demokrasi kita, apa yang kita lihat hari ini dan apa yang kita lihat 20 tahun lalu, 100 tahun lalu, 200 tahun, itu berbeda konteks ruang publiknya. Maka Habermas mengatakan ini yang disebut ruang publik baru itu kan. Nah ini ruang publik baru ini agak rumitnya karena dia kemudian selain bergeser dari ruang publik yang bersifat on-site itu yang kita bisa lihat sampai ke yang online. Nah ruang publik ini juga kan bukan sesuatu yang bisa ditakar secara secara numerik ya, tetapi suatu konsep yang memang cair. Nah ini tidak mudah. Di satu sisi ada ekspektasi yang besar dari publik bahwa demokrasi ini harus hidup. Syaratnya adalah ada kritik, ada dialog, ada deliberasi namanya, ada konsultasi publik. Nah tetapi kan di sisi lain juga mereka yang menjalankan kekuasaan menemukan kerumitan yang sama. Apa itu? Atas nama kebebasan dan berlindung di balik ruang publik, orang bisa mengusung agenda-agenda yang justru merusak demokrasi. Dalam hal ini adalah penghinaan tadi, hoax, caci maki, fitnah. Nah ini kemudian membawa semua pihak pada satu kerumitan yang membuat harus ada tindakan konkret. Nah mereka yang menjadi policy makers kemudian berpikir harus ada aturan yang merespons situasi ini. Oke. Nah dalam konteks inilah muncul yang sekarang kita bahas, rancangan undang-undang KUHP itu. Nah rancangan KUHP ini menjadi persoalan besar hari ini dan bola panas karena satu, dari awal isu ini tidak ada pemahaman yang komprehensif soal pembedaan antara kritik dan penghinaan. Dan saya kira ini memang terkait sosialisasi dari pihak policy makersnya. Ini juga kritik ke dalam. Artinya teman-teman yang merumuskan rancangan ini harus juga punya tim komunikasi yang cerdas untuk bisa menyampaikan kepada publik sejelas-jelas sehingga tidak ada multitafsir yang membawa konflik. Lalu kemudian juga itu yang satu ya. Nah
Kemudian ada yang kedua, pemberitaan media juga ini kurang begitu mendalam menurut saya, tapi lebih penekanannya pada sensasi, sehingga kelihatannya bahwa pasal-pasal ini tujuannya mengebiri demokrasi. No, Bang. Kan sebetulnya Tidak ada enggak, masuk enggak. ke sana, Bagian mana Bang. yang Ada kemudian ada beberapa berita online yang saya baca agak provokatif, bukan TV One. Nah, Jelas, itu clear berarti Bang ya, bukan TV Iya. One Terima kasih ya. Bang Boni, lanjut. Saya tidak bilang TV One sampai detik ini, mungkin besok saya nggak tahu. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa ini kemudian menggiring persepsi orang bahwa ini pasal mau membawa kita kembali ke era Soeharto. Padahal sama sekali enggak. Ini upaya negara untuk merespons konteks ruang publik yang rumit ini. Karena kalau tidak juga ada aturannya, nanti kebablasan ini barang. Anda membaca unsur dari pasal-pasal tersebut cukup jelas menurut Anda? Saya harus kritik beberapa, tetapi Oke. saya terima beberapa. Bagian mana Bang? Boleh Bagian langsung? yang saya terima bahwa pasal soal penghinaan terhadap presiden itu penting. Kenapa? Ini untuk membuat orang belajar. You kalau mau kritik, you harus memakai akal sehat. Ada dalih-dalih ilmiah yang harus kita penuhi. Ada data di situ. Ya, ada sistem berpikir yang bisa diterima umum dan ada kesimpulan dan juga bisa rekomendasi. Tetapi kalau you bicara penghinaan, lihat postingannya Pak Roy misalnya ya. Patung Borobudur berwajah Pak Jokowi, ya kan? Itu kan Dia bisa, nge-retweet itu, Bang. bagi kaum libertarian fine, itu biasa aja. Tetapi kan bagi orang-orang konservatif, dia bilang ini penghinaan yang serius. Nah, you mau Subjektif bilang, artinya? ya, you mau bilang mana yang paling benar? Nggak ada. Hukum yang memastikan mana yang benar, oke? Maka saya bilang, pasal ini perlu, tetapi nanti harus ada penjelasan yang komplit, kira-kira apa yang dimaksudkan penghinaan. Bang Boni. Turunan-turunan. Sorry Mas. Yang kedua, saya punya kritik pasal 353. Ini untuk para perumusnya. Tolong ini dibenahi konsep kekuasaan umum yang kalian maksud itu apa? Karena jangan sampai pasal ini kemudian memunculkan kontraproduksi. Dan itu kita tidak mau. Karena niat dari perumusan pasal-pasal ini kan untuk menjamin ketertiban umum. Menjamin demokrasi ini sehat, ruang publik ini sehat. Tapi jangan sampai ada pasal yang kemudian kabur atau karet. Nah, definisi kekuasaan umum di situ apa? Kalau kemudian itu mengacu kepada bupati, gubernur, DPR, DPD, terus kemudian sampai kepada presiden. Ya, pada ranah mana definisi kekuasaan umum itu bisa membawa orang kepada delik pidana? Oke, itu yang kemudian dipertanyakan. Nah, itu yang saya pertanyaan. Dan saya kira itu menjadi PR buat teman-teman yang Baik. merumuskan. Posisinya ada Terima lagi seperti ini Bang Boni. Ada yang mempertanyakan ketika kita menghina harkat martabat presiden. Posisi kejelasan harkat dan martabat ini di bagian mana? Saya Kenapa kira- prinsip hukum unsur hukum lex strictanya atau kejelasannya tidak dicantumkan di sana? Sesaat lagi kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Baik, Bang Boni melanjutkan yang tadi poin mengenai kejelasan dan juga ketegasan ketika sudah menggunakan diksi menghina harkat dan juga martabat presiden. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana mengukur bahwa harkat martabat ini secara jelas dan tegas. Bang Boni, Ya, sudah nyala Bang? Ya, saya kira sebetulnya sih banyak pasal di banyak undang-undang itu bisa diterapkan sebetulnya ya. Tetapi kan ini KUHP jadi landasan untuk semua ya, boleh-boleh aja ini dimasukin. Tapi sekali lagi penghinaan itu benar tadi kata Prof. Dia kan sifatnya ad hominem. Kalau dia mengacu kepada orang, penghinaan martabat sebagai manusia bisa juga martabat sebagai seorang pejabat publik. Nah, tapi yang menurut saya kemudian multitafsir itu adalah martabat sebagai pejabat publik. Di sini memang ruang multitafsirnya itu yang kita tidak bisa kendalikan. Karena sangat cair itu konsep itu. Bagaimana martabat sebagai pejabat publik itu kita mau sempitin. Kita mau pastikan itu definisinya. Dia kan floating konsep. Nah, tapi kalau martabat sebagai manusia itu mutlak. Banyak peraturan hukum yang menegaskan soal itu. Jadi kalau misalnya seseorang menghina saya dari aspek kayak body shaming misalnya, itu kan sudah Beleidigung kalau bahasa Jerman itu penghinaan terhadap tubuh. Kemudian juga misalnya mengarang hoax, fitnah, presiden keturunan Cina, PKI dan seterusnya. Ya itu juga kan penghinaan. Ada pasal-pasalnya itu bisa kena. Kalau itu disebarkan di media sosial bisa kena ITE, bisa juga pasal penghinaan di KUHP ya Pak ya. Atau dimanapun lah undang-undang yang relevan. Saya mau mengatakan bahwa sangat jelas konsep
penghinaan itu sangat jelas secara hukum. Konsepnya Banyak sangat pasal. jelas secara hukum, Bang Yes. Ferry Amsari. Karena banyak kayak publik yang mempertanyakan sebenarnya tafsir dari penghinaan itu siapa yang bisa mendefinisikan bahwa penghinaan itu masuk dalam kategori tersebut, Bang? Iya, saya mau cerita dulu sebelum sampai ke siapa yang menentukan soal penghinaan. Pasal-pasal hadzai artikelen ini, Prof. Edi yang lebih pakar ya, lebih paham, saya berguru soal ini ke beliau. Atau katakanlah pasal yang berupa delik yang berkaitan dengan penghinaan publik ya. Bicara tentang caci maki dan segala macamnya. Ini pasal yang hidup di zaman kolonial Belanda. Di Belanda sendiri timbul pertanyaan kenapa setelah perkembangan zaman pasal ini tetap ada. Karena lahir dulu karena keberagaman etnis di Belanda, ya, orang saling menghina satu sama lain, lahirlah pasal ini. Tapi pasal ini dengan pasal-pasal yang lain ya cenderung berupaya melindungi para pembesar, katakanlah begitu ya. Misalnya dulu waktu zaman penjajahan pasal-pasal seperti ini digunakan untuk melindungi ratu, gubernur Hindia Belanda dan segala macamnya. Dan terus kemudian jadi pertanyaan di era demokrasi, kenapa pasal-pasal seperti ini dihidupkan? Karena cenderung penggunaannya untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak lazim di dalam negara yang menganut sistem presidensial, ya, perlu dijelaskan pilihan ibu dan bapak bangsa kita soal sistem presidensial karena menentang sistem kolonial dan kerajaan. Dia bicara soal kemerdekaan masyarakat sebagai yang berdaulat, bukan daulat raja. Oleh karena itu pasal-pasal ini ketika reformasi ingin dihapuskan. Nah sekarang mau dihidupkan kembali, ini jadi problematika. Harus diingat ya, ada satu peristiwa ditulis oleh Kees van Dijk ya, bercerita tentang kejadian Van Loom di masa Hindia Belanda. Dia adalah seorang editor surat kabar di Hindia Belanda, mempertanyakan konsep penjajahan negara-negara Eropa di negara-negara Asia. Oleh pemerintah Belanda, orang ini dipenjara. Pakai pasal-pasal apa? Pakai pasal-pasal hadzai artikelen ini yang dihidupkan oleh Prof. Edi dan teman-temannya. Bagi saya, cerita soal pasal-pasal karet seperti hadzai ini sudah tutup buku setelah kita reformasi. Harus ada semangat untuk membuka ruang publik ya, berani bicara terhadap para pembesarnya, para penguasanya. Saya ingat mungkin Bang Boni paham betul ucapan Voltaire ya. Negara itu kalau kondisinya rakyat takut kepada penguasanya, bicara ya, menyampaikan kritik, pendapat, menulis dan segala macam, itulah otoritarianisme. Tapi kalau penguasa takut kepada rakyatnya, itulah demokratis. Takut dalam artian mungkin akan dibicarakan rakyatnya, mungkin khawatir kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Rasa takut kepada publik ini penting. Jangan sebaliknya yang dihidupkan. Rasa takut publik untuk menegur penguasanya. Bahkan dalam Islam pun penguasa itu takut dengan publiknya. Dalam agama apapun ya, penguasa itu harus takut kepada publik, kepada rakyat. Nah, kalau dihidupkan pasal-pasal ini, bagi saya ini mengkhawatirkan. Apalagi pasal 353 tadi, yang bicara soal pemerintahan umum dan segala macamnya, pejabat publik. Kalau kemudian merasa dihina, maka mereka bisa melaporkan orang yang menghina, publik yang menghinanya. Padahal tugas pejabat itu melayani. Kalau servisnya dirasa tidak enak oleh publik, boleh dong marah-marah. Secara sederhana Anda menganggap bahwa tidak perlu pasal Tidak penghinaan perlu dihidupkan pasal-pasal kembali. itu. Karena begini, pasal 28 bicara soal kemerdekaan. Berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Ya, pasal 28D memastikan bahwa orang harus dapat perlakuan sama di hadapan hukum. Pertanyaan saya, kalau publik menghina penguasanya, dipenjara. Kalau penguasa menghina suku, ras, masyarakat, publik, dipenjara atau tidak? Laporkan saja. Kalau terjadi begini, Bang Terry ini karena alasan demokrasi sudah bisa dipenjara. Tapi
Karena beliau ada juga yang mencintai publik ya tidak jadi dibicarakan. Jadi langsung saya saja. mau mengatakan Oke. begini, mestinya ada keadilan bagi publik ya. Kalau kemudian mereka mengkritik penguasanya ya silakan. Kalau penguasa mengkritik publiknya ya silakan dengan bahasa bagus. Saya mau cerita ya kasus Bang, dua kasus. kita tahan dulu. Kita minta Oh. klarifikasi langsung nih. Bang Terry sudah ketawa-tawa dari tadi. Bang Terry, langsung saja Bang. Silakan. Silakan ditanggapi Masalah Bang Terry. kesempatan Silakan Bang Terry. Tadi Bang Boni Kemerdekaan udah, sekarang berserikat Bang berkumpul Terry. menyampaikan pendapat. Silakan. Langsung Bang aja Terry ditanggapi Bang ditanggapi. Terry. Saya tidak mau menanggapi karena saya ucapkan terima kasih forum ini membantu kami kerja-kerja yang ada di DPR. Ini kan bagian daripada sosialisasi kepada rakyat. Yang ingin saya sampaikan dan saya bersaksi, mungkin ini salah satu undang-undang yang fenomenal, yang revolusioner. Kemudian undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan Meskipun ini tadi disanggah tidak perlu iya, katanya. nanti saya Bang. jelasin. 7 presiden, ya, puluhan ahli hukum pidana plus tata negara. Yang tersisa itu saya nangis itu. Tatkala Prof. Muladi mengatakan akhirnya saya masih sempat melahirkan yang namanya RKUHP itu. Karena memang kita itu kerjanya siang malam 24 jam puluhan tahun. Saya termasuk beruntung dipercaya diberikan kesempatan partai untuk terlibat di situ. Tujuannya sangat mulia. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan satu kitab hukum pidana nasional. Kita begini ini karena apa? Enggak ada, tafsir kita macam-macam. Dengan adanya KUHP baru ini insya Allah ya, ini kita akan punya satu tafsir ya tentang bagaimana perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum di Republik ini. Ya, tidak hanya satu tafsir, tapi bercirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Implemented dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Pulau Rote harus bisa dilaksanakan. Bersendikan Pancasila, makanya nanti banyak sekali sampai ada 14 pending issues. Berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti yang disampaikan Pak Ferry. Kemudian memastikan kebinekaan hadir. Pasal 2 itu ada yang namanya living law, hukum yang hidup di masyarakat. Buat KUHP ini kita mengakomodir semuanya. Ya, masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Makanya kita bisa, nanti Prof bisa perdebatkan, satu pasal, nanti saya kalau diizinkan, satu pasal saya bisa cari rasio legisnya mungkin ada 10 alasan. Ya. Nah, KUHP kita ini adalah serambi muka. Orang melihat, oh Indonesia ini seperti ini loh. Peradabannya, sistem hukumnya, dan sebagainya. Materinya, makanya kita ribut ini Mbak. Materinya ini dari kita mau buat anak, sampai si anak itu punya cucu dan meninggal dunia diatur di sini. Sangat multidimensi, sangat multi spektrum. Nah, kita ingin katakan ya, tafsir ini harus bisa diterima. Jadi kalau dikatakan tadi, saya senang banyak masukan bagi kami ini pengayaan ya. Karena di kita ini juga kita sepakat ini harus disesuaikan dengan politik hukum nasional, perkembangan keadaan. Yuk kita sesuaikan nih. Nah, kemudian juga menjunjung tinggi HAM ya. Dan mengatur keseimbangan korban sama pelaku, kemudian juga keadilan dan kepastian hukum dan sebagainya. Jadi nggak ada sama sekali tujuan untuk membungkam publik, itu nggak ada Tidak itu Bang ada. ya? Nah sekarang gini pertanyaannya, saya mulai masuk ke pertanyaan yang tadi. Ya. Tadi masih intro tadi Bang? Intro ini ya, Oke. kan saya mohon izin Iya. karena Silakan, memang Bang. harus dijelaskan kepada Karena kalau publik. tujuannya kita sepakat Bang, yang Ya. dipermasalahkan publik adalah kandungan pasalnya. Iya, pada saat kita perdebatan ini kan kita juga harus logik. Pakailah rasio legis kita. Otak harus objektif, di kepentingan semuanya hilang. Pertanyaan pertama, ya, terhadap materi muatan itu di RKUHP lamanya diatur tidak? Yang semua disebutkan itu diatur, ya, yang tadi disebutin itu. Nanti, itu kan produk Belanda, nanti kita jelaskan lagi lah, ya. Nanti Tapi Pak sudah Ferry. ada yang dihapus oleh putusan MK. Iya, nanti saya jelasin Pak Ferry, ya. Ini kaitannya, ya. Tadi dikatakan sama Pak Ferry menghidupkan kembali. Yang mana yang dihidupkan kembali? Ya, 218 mungkin dihidupkan. Sebentar Pak ya, nanti Bapak bisa. Maka saya cerita, ya. sudah dibatalkan MK. Itu yang 218. Ya, 253 penghinaan terhadap presiden juga sebentar, sudah nanti saya dibatalkan jelasin lagi. oleh MK. 218 itu nanti akan kalau diizinkan saya akan jelaskan ya. Kemudian yang mana lagi? 240, 241 sudah diuji.
Pasal 207 itu sudah diuji sama MK. MK mengatakan ditolak, pasalnya tetap berlaku. Tapi DPR, pemerintah itu tidak, wah karena dasarnya MK, kita yang enak bagi kita, enggak, kita assessment lagi. Layak tidak pasal ini dihadirkan. Nah, kemudian kita kaji nih mendalam. Ya, secara politik hukum nasional, kekinian keadaannya dan sebagainya. Yang disampaikan ya, masuk tidak ke 14 isu krusial. Ini penting karena memang semuanya udah selesai. Ya, yang masuk ke 14 isu krusial itu pasal 218. Nah, itu tadi langsung, 240 langsung enggak. sana saja, Bang. Langsung ya, 353 sudah selesai karena dijabarkan 218? kekuasaan umumnya, Pak. Kekuasaan umumnya sudah diatur di buku 1, definisinya seperti apa. Nah, di 240 itu tumpek blek dengan 207 KUHP lama. Sama. Nah, sekarang ditambahkan, dibuat lebih rigid yang tadinya delik formil, dengan perbuatannya saja bisa dihukum. Sekarang di 218 ini menjadi delik material. Perbuatannya sudah terjadi. Nah, kemudian apabila timbul kerusuhan, barulah bisa dilakukan upaya pelaporan, terbit haknya untuk melapor gitu. Jadi memang betul-betul limitatif. Nah, kemudian tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Ini sudah ada dan sudah diterima, bahkan sudah di-assess sama yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, berikutnya ya, kita harusnya lihat Pak Ferry ya. Dulu berbuat aja dihukum. Sekarang udah berbuat, kalau kerusuhannya tidak ada dan sebagainya tidak bisa dihukum. Nanti timbul lex serta, lex scripta, ya lex strictanya di mana? Baca buku 1-nya, sudah dijelaskan satu persatu. Nah, berikutnya lagi keonaran, dijelasin betul yang namanya kerusuhan seperti apa dan sebagainya. Negara kita tidak anti kritik. Sebagai informasi, ya PDI Perjuangan dan Pak Jokowi mengatakan, saya ini sama pasal ini nggak masalah. Silahkan aja. Tapi kami pembentuk undang-undang dan pemerintah mau KUHP ini memang akan berlaku terus. KUHP ini tidak boleh menjadi produk rezim. Ya. Nah, saya sudah katakan tadi Pak, nanti ada putusan MK 013/2006 bisa dijadikan rujukan. Jelas sekali pertimbangan mahkamah seperti apa. Nah, kemudian dikatakan tadi Pak Ferry ya, di KUHP di seluruh dunia itu ngatur. Apa yang diatur? Pertama mengenai kejahatan itu sendiri. Tegas, kemudian mengenai kesusilaan, mengenai penghinaan. Ini bagian dari postur DNA-nya suatu kitab undang-undang hukum pidana. Pidana Amerika nggak ada. Nanti saya jelasin ada Pak, nanti saya jelasin ya. Nanti saya jelasin sebentar ya. Nanti boleh sesaat lagi Bang, nanti kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Bang Ferry, Bang Arteria ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Langsung saja Bang Terry dengan PD-nya bahwa Bang Terry menyebutkan semua ini sudah komprehensif, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Boleh dilanjutkan Bang secara singkat. Yang perlu kita tekankan lagi bahwa saat ini kita sedang membuat satu kitab hukum pidana nasional. Itu penting banget. Jadi apa yang baik bagi suatu negara tentunya akan diimplemented. Nah, kita sudah kaji, sudah cari satu persatu. Bicaranya mengenai perluasan zina. Kita nyari ke Muslim sampai ke Mekah, Hindu sampai ke India, semuanya kita gali Pak. Ya. Nah, kemudian saya bicara lagi mengenai masalah sanksi. Penjara penuh di mana? Semua sanksinya kita downgrade. Dan pakai kalimat atau, artinya nggak mesti menjalankan pidana dengan denda, bayar pengawasan dan sebagainya. Dan semua redaksi diperhalus, tapi tegas. Artinya apa? Sulit untuk menjerat. Jadi nanti nggak usah khawatir. Nah, 218 sudah kita buktikan. Nah, kenapa untuk medsos naik sedikit? Bandingannya harusnya apa? Lihat undang-undang ITE. ITE-nya 6 tahun sama kita jadi 4 tahun. Oh, emang kenapa? Iya, ini KUHP ini rekodifikasi. Tadinya penghinaan 310-311 dikeluarkan, dekodifikasi jadi ITE dan sebagainya. Sekarang kita tarik kembali, rekodifikasi. Nanti begitu KUHP ini disahkan, ITE-nya hilang. Berlakulah yang 4 tahun Anda tidak dihukum. Kurang demokratis apa itu? Nanti ini coba Bang Terry, kembali. Kalau sudah menyinggung soal ITE, kita bicara pasal 218 okay. Ya. 218 tadi menarik karena isunya TV One itu menghina penguasa 3,5 tahun. 30 detik ya Bang. Ya. Kita katakan ini deliknya delik aduan.
Pengecualiannya untuk kepentingan umum, mengatakan membela diri sendiri, mengatakan yang benar, itu bisa tidak dihukum. Kemudian harus dilakukan pengadunya langsung presiden atau wakil presiden. Dan sekarang pasalnya udah ada, ya yang 218 dihapus, yang tadi 240-nya masih ada. Nggak ada yang pakai pasal ini, Pak Jokowi tidak pakai. Ya, udah ada, masih ada pasalnya. Nah, kenapa begitu penghinaan itu ya? Pasal itu sudah dihapus soal penghinaan. Bukan yang 218, pemerintahan yang sah 240-nya masih ada. Sebentar. Memang pasal yang saya masih lanjutin ini, jangan disesatkan. Jangan disesatkan dulu. 218-nya eksis. Bang Terry bilang semua negara di dunia pakai. Nanti nih, saya sudah sebut negara yang tidak pakai. Ini saya bacakan. Pasal penghinaan terhadap pemerintahan umum ya. Ya. Nah, mana negaranya? Saya jelasin ya. Di Denmark ada, di Belgia ada, di Jerman ada, Islandia, Italia, Belanda, Portugal, Slovenia, saya perlu Swedia, luruskan Inggris. Ya. Enggak, sebentar dong. Di Anda Eropa, objektif dong. Ya sebentar. Anda nanya di mana? Eropa. Saya jawab negaranya di mana. Tadi saya tanya, Anda jawab seluruh dunia. Anda nanya Amerika ada nggak? Amerika tidak punya KUHP, tapi Amerika mengatur, menghina kepada negara. Dimana? Nanti saya kasih Dimana? ya. Ada. Wong Biden baru dibilang moron kemarin. Di mana ada? Kita baru Trump bahas dibilang pasal ini, Pak. idiot. Enggak, kita baru bahas pasal ini. Kapan orang di penjara menghina sanksinya presiden? karena tidak ada KUHP. Hanya di negara ini yang mau perdata. dihidupkan kembali. Bisa. Di Eropa ini sudah ada. ditutup buku itu. Anda jangan kecuali menyesatkan di dulu. Polandia. Sebentar, Anda nanya sama saya. Di Ya, negara Anda mana sudah saya menjawab di sebutkan. seluruh dunia. Kemudian Anda nanya di Amerika ada nggak? Saya tidak bilang ada kan? Amerika tidak punya KUHP, Ya sudah. tapi bisa melakukan gugatan Tidak. presidennya. Apa contoh kasusnya? Enggak bicara kontak, diatur atau tidak. Anda nanya jangan Di mana diatur orang KUHP aja tidak ada? Bukan, tidak pakai KUHP. Ya di mana jadi diaturnya? presiden bisa menggugat secara perdata. Ya. Perdata itu semua orang, itu prinsip orang per orang, ini pidana, Bung. Presiden, as a president, dia bisa gugat perdata. Bisa juga kalau perdata Bang bisa Ferry juga cukup, perdata. Bang Ferry dulu cukup, nih sedikit Bang Ferry ya. cukup, Bang Ade Armando. Saya nanya ke Anda mahasiswa. kebagian berbicara. Mahasiswa adik-adik saya nih, adik-adik saya ngatakan tadi, fungsi hukum pidana, Adinda ya, macam-macam ya, melindungi kepentingan siapa? Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individual. Masyarakat atau negara, kepentingan negara mana yang dilindungi? Pertama masalah keamanan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Masalah dignity yang tadi, masalah kehormatan. Anda bisa bayangin pemilu yang ratusan triliun untuk milih warga negara. Begitu dia ini langsung dianggap landai, bisa dicaci maki celah. Ini kita katakan begini sedikit ya. DNA-nya penghinaan itu di mana-mana perbuatan tercela, baik dari aspek agama, aspek moral, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ya, makanya kami merumuskan ya untuk mengatur seperti itu. Bang Terry, saya kalau mau begitu, kasih contoh kasus saja untuk Bang Terry. Suatu waktu Nabi Muhammad tuh dihina seorang nenek-nenek. Tidak pernah itu nenek-nenek dipidana, tapi dibantu untuk pindah Bang rumah. Ferry, Agama Islam tidak pernah penguasa kita ke Bang Ade Armando cukup. Bang Ferry pun tidak ada, Pak Jokowi juga tidak ada. Bang Ferry, kita dengarkan sudut pandang Bang Ade Armando. Silakan Bang Ade Armando. Ya, sebagai terima pegiat kasih. media sosial jangan sampai kemudian kurang begitu paham dengan pasal ini, Bang. Oke. Ya, kalau saya ya terus terang, saya juga mewakili teman-teman yang lain barangkali, Bung Arteria, kita sih berharap memang pasal tersebut tidak jadi ada di dalam KUHP yang nanti disahkan ya. Niatnya barangkali baik dan bisa dipahami dari tadi penjelasannya, tetapi memang bahayanya terhadap demokrasi terlalu besar. Pemerintah itu memang harus menjadi pihak yang bisa dihina, harus bersedia dihina karena ya dia memang harus seperti tadi dikatakan dia melayani masyarakat. Kalau dia bekerjanya nggak beres, dia bisa dibilang moron atau idiot atau goblok atau apapun, atau seperti dulu Bu Mega pernah dibilang mirip Sumanto. Kan pernah tuh dulu kasusnya ya. Ya Jokowi saja persis seperti Anda bilang. Kan mengatakan saya nggak ada masalah loh sama pasal ini. Karena memang kita ingat misalnya, ingat nggak majalah Tempo pernah buat sebuah karikatur cover di mana dia digambarkan sebagai berhidung panjang seperti Pinocchio. Dia tidak melakukan apa-apa. Karena saya pikir itu mencerminkan kenegarawanan dia. Nah dalam hal ini kita memang harus terima kenyataan bahwa pemerintah adalah bukan sesuatu yang terlalu sakral untuk tidak diganggu, tidak dikritik, tidak dikecam, tidak dihina. Mereka harus mau dihina.
Anggota DPR harus mau dihina. Sebentar ya. Mungkin dikritik Bang, bukan dihina gitu. Enggak, kalau saya bahkan sampai tahap dihina pun itu boleh. Sebagai bentuk pelayanan. Yang tidak boleh adalah difitnah. Kalau saya mengatakan Bung Arteria korup, Anda boleh menuntut saya. Apalagi di depan televisi seperti ini. Jadi defame atau pencemaran nama baik itu boleh. Tapi kalau cuma dihina, ya hina itu kan bisa bergerak dari kata-kata kotor, alat kelamin dan seterusnya, sampai sekedar bilang bodoh. Kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak pantas jadi presiden lagi atau jadi menteri atau apapun. Nggak masalah itu Bang ya? Nggak masalah mestinya. Saya khawatirnya begini Bung Arteria, begitu itu dilarang, kita betul-betul akan bungkam. Tadi teman-teman nanya, Bang Ade gimana? Ya udah saya diem aja, saya akan ngomong yang baik-baik aja. Saya akan puji-puji aja pemerintah yang manapun, DPR yang manapun, saya akan bilang oke, bagus kok kerjanya. Nanti Cokro TV nggak seru lagi Bang. Siap, tutup. Nah dengan gini kita berharap bahwa, saya kembalikan dulu deh ke Universal Declaration of Human Rights, itu jelas kok. Kebebasan berekspresi itu bebas, kekecualian terhadap kebebasan berekspresi itu hanya ada 4. Pertama adalah kalau itu sampai melanggar hak asasi orang lain, dalam hal ini fitnah. Kedua adalah kalau ini sampai mengganggu ketertiban umum. Ketiga adalah kalau dia sampai membahayakan general welfare, dan satu lagi kalau melanggar moral. Jadi kalau memang KUHP ini mau turun tangan, yang harus diatur tuh public ordernya. Jadi yang harus dicegah jangan sampai terjadi kerusuhannya. Orang yang menginisiasikan kerusuhan itu harus dihukum. Bahkan saya menganggap kalau perlu berat kan. Tapi kalau hanya ada orang, saya misalnya mengkritik taruhlah sebuah kementerian, saya bilang nggak becus atau amatiran atau buruk, kemudian terjadi kemarahan, terjadi perkelahian misalnya. Dan kemudian gara-gara itu dikatakan sudah terjadi kerusuhan atau apa tadi? Huru-hara. Keonaran. Terus yang jadi salah bukan orang yang onar ini, tapi yang memulai, artinya sayanya misalnya. Karena itu saya berharap sekali buat teman-teman yang sedang menggarap KUHP ini, buat pasal ini jangan kembalikan kita ke masa lalu. Pasal-pasal tersebut sudah dicabut kok oleh Mahkamah. Secara jelas Bang Ade poin mana yang harusnya tidak usah dipersoalkan lagi dan tidak digunakan? Penghinaan. Oke. Pelarangan terhadap penghinaan itu menurut saya tidak perlu ada dalam KUHP. Iya. Supaya kita demokrasinya jangan sampai kerja keras Anda itu justru yang dicatat adalah gara-gara KUHP yang dibikin oleh Bung Arteria dan kawan-kawan, kita mengalami setback secara demokrasi. Saya cuman berharap begitu. Itu saja barangkali. Ya. Saya ingin menanggapi dari Pak Wamen, silahkan komentar ya Pak Wamen. Ya, makasih. Sekaligus saya meluruskan banyak pernyataan Ferry yang keliru itu ya. Yang pertama saya berangkat dari filosofis hukum pidana. Filosofis hukum pidana itu adalah melindungi kepentingan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arteria, kepentingan yang dilindungi itu adalah kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan individu. Maka pertanyaan lebih lanjut, yang dilindungi dari kepentingan masyarakat, negara, dan individu itu apa saja? Antara lain itu adalah dignity. Itu sebabnya ada pasal-pasal mengenai penghinaan. Bang Ade Armando, saya koreksi Bang, penghinaan itu ada 4 jenis. Saya kalau orang pidana dengar Bang Armando ngomong, saya jadi ketawa juga. Apa 4 jenis penghinaan itu? Satu adalah smart. Smart itu menista. Yang kedua adalah laster. Laster itu fitnah. Jadi lucu juga nih. Tidak setuju penghinaan tapi setuju fitnah diatur. Padahal fitnah itu adalah bagian dari penghinaan. Yang ketiga yang disebut dengan istilah envodegebelediging atau penghinaan ringan. Kemudian ada yang disebut dengan istilah lasterlijke verdachtmaking, menuduh secara memfitnah. Lalu ada lasterlijke aanklacht, melapor secara memfitnah. Jadi sebetulnya banyak pasal mengenai penghinaan itu adalah isinya fitnah. Jadi kontradiktif pernyataan Mas Armando, setuju fitnah tapi tidak setuju penghinaan. Dalam pidana itu yang namanya fitnah itu adalah bagian dari penghinaan, malah bagian inti dari penghinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi KUHP di seluruh dunia itu sama, kecuali terhadap 3 isu. Yang pertama adalah delik politik. Yang kedua adalah soal kejahatan terhadap kesusilaan.
Anda buka KUHP Cina, tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dan yang ketiga adalah penghinaan. Apa yang ingin saya katakan? Ketika berbicara mengenai penghinaan, jangan bicara negara A, B, C, D, E, F, tidak berbeda. Penghinaan bagi kita masyarakat timur itu adalah malah in se. Itu adalah rechtsdelicten. Berbeda dengan Amerika yang menganggap itu sebagai wetdelicten, yang menganggap itu sebagai malah prohibita. Jadi jangan bandingkan, ini kita sedang menyusun KUHP Indonesia, bukan KUHP Amerika dan segala macam itu. Bang Ade ingin menanggapi Pak Wamen, mohon izin. Ya, silakan. Silakan Bang Ade. Ya, kalau begitu gampang Pak Wamen. Disebut saja yang dilarang itu fitnah. Penghinaan harus dibedakan dari fitnah. Walaupun dalam definisi Anda, dalam fitnah, dalam hina itu ada fitnah. Tapi kenapa nggak dibuat precise saja? Agar tidak abu-abu artinya. Berbeda, karena di dalam penghinaan juga ada penistaan. Makanya menggunakan istilah beledihing. Beledihing yang tadi disinggung oleh Mas Boni dalam bahasa Jerman, beledigung artinya adalah penghinaan. Itu bukan definisi saya, itu adalah definisi doktriner. Yang berikut saya mau katakan, ya, tidak benar pasal 207 itu dicabut oleh MK. MK itu mengatakan pasal 207 itu tetap berlaku tetapi dirubah menjadi delik aduan. Itu mengapa kalau dibaca betul di dalam konteks pasal 353 RUU KUHP dikatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Baca baik-baik putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berikut kalau dibilang pasal 2, sebentar. Saya belum selesai. Ketika dibicarakan soal pasal 218 penghinaan terhadap presiden, ingat waktu itu yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bentuknya laporan, bukan delik aduan. Mengapa kita tetap mempertahankan pasal itu? Ada raison d'être-nya. Raison d'être yang pertama, kira-kira masuk di akal sehat tidak ya bahwa dalam KUHP semua negara ada mengatur pasal kejahatan terhadap martabat kepala negara asing. Kok kepala negara kita sendiri tidak dilindungi martabatnya? Oke, poinnya di situ Pak Wamen ya. Ya, ini sekaligus saya mau meluruskan yang dikatakan oleh Ferry tadi. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu bukan hadsai artikelen. Hadsai artikelen itu diatur dalam pasal 154 sampai 160 KUHP. Di bawah bab yang berjudul kejahatan terhadap ketertiban umum. Ya. Baik. Yang berikut ingin saya katakan bahwa silakan. Ya, pertama tadi katanya banyak, saya pikir tidak banyak juga yang dijelaskan oleh Pak Wamen. Soal dignity itu Pak Wamen, karena konsep sistem pemerintahan kita berbeda, maka kecenderungan kita akan lebih condong untuk soal-soal pemerintahan kepada perspektif sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial biasa aja presiden itu dihina. Kemarin ketika George Bush buat kebijakan ke Irak, disebut oleh satu band besar Green Day sebagai American Idiot di depan publik itu disampaikan. Betul Pak Wamen. Sabar dulu Pak Wamen. Sabar dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Saya katakan tadi. Nah, pasal-pasal yang disampaikan Pak Wamen itu cenderung hidup di Eropa yang menganut konsep sistem parlementer dengan kerajaan di dalamnya. Di Eropa sudah dihilangkan, minimal ada pasalnya tidak dipakai. Di Polandia saja, di Polandia ada kasus yang mengatakan bahwa pejabatnya moron. Anda catat ya, dilihat pasal-pasalnya tuh ya. Misalnya penghinaan terhadap penguasa umum itu ada, di Italia ada, di Turki ada. Di Belanda ada, di Denmark ada. Jadi banyak sekali itu masih ada. Pak Wamen, tolong juga didengarkan. Yang saya katakan, Pak Wamen, tolong didengarkan. Penjelasan mengenai pasal-pasal dignity itu atau insulting the leaders itu di Eropa itu masih ada pasalnya di ketentuan KUHP-nya, tapi tidak dipakai kecuali di Polandia. Di Polandia itu diterapkan, pasalnya hidup dan digunakan untuk kasus pernyataan seseorang warga negara terhadap pimpinannya yang dikatakan moron, bodoh, dungu begitu. Itu dipakai. Tetapi oleh negara-negara Eropa lain itu walaupun ada tidak digunakan di dalam peradilan. Indonesia yang dihidupkan di era Profesor Edi. Pak Wamen, kami mohon dulu, ini ada yang butuh juga untuk didengarkan. Iklannya mulai waktu saat lagi. Kami harus jeda saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya pemirsa, kita sudah kehadiran Kiai Haji Syarif Rahmat di studio. Assalamualaikum.
Pak Kiai. Wabarakatuh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di sini benar-benar memikirkan rakyat, insya Allah. Al-Quran memberikan gambaran bagi pengobatan tubuh manusia yang sakit. Minum madu. Selama ini sering kita mendengar kata semanis madu. Padahal faktanya tidak semua madu manis. Ada yang pahit, ada yang asam, ada yang peuheur, kata orang Sunda. Madu-madu itu semua bisa dikonsumsi. Tergantung stabilitas tubuh manusia apa yang terganggu. Semua madu itu syifa'ul linnas, diproyeksikan untuk menyembuhkan penyakit instabilitas tubuh manusia. Nah, kejahatan, keburukan itu penyakit sosial itu. Dia harus disembuhkan dan harus ada vaksinnya. Tentu tidak semua obat itu manis. Ada juga yang pahit lah. Ya kalau anak-anak yang masih baru kemarin merdeka mungkin masih butuh dengan obat yang manis. Tapi dalam situasi tertentu ketika penyakit itu sudah berat mungkin dia butuh obat yang pahit. Dan orang tua bukan cuma madu yang pahit. Dia bahkan akan mencari sendiri jamu yang paling pahit asal aku sembuh. Asal badanku sehat. Siapakah orang tua bangsa hari ini? Ketika corona menjangkit, semua dokter bicara. Ada yang sekedar suruh pakai masker, naik dikit jaga jarak. Kemudian ada yang sampai vaksin. Dan bagi yang sudah parah benar, mau tidak mau bukan cuma isolasi mandiri, tetapi juga dirawat di PRJ, di rumah sakit itu. Ada orang-orang yang sok tahu mengatakan ini apa? Biasa saja. Korbannya banyak. Tetapi mereka yang pernah dirawat karena benar-benar kena COVID-19, dia mengatakan terima kasih kami sudah dirawat. Berat memang meninggalkan keluarga, pahit benar, tidak bertemu orang. Tapi ini obat yang menyembuhkan. Tetapi satu yang harus catat. Madu itu bisa menyembuhkan penyakit orang tanpa meninggalkan bekas dampak. Tidak ada dampak negatifnya. Saya ingin bangsa ini punya obat yang bisa menyembuhkan penyakit sosial, tetapi tidak berdampak negatif sosial. Saya kira teman-teman kita DPR, saya berdoa mudah-mudahan semangat kalian untuk mengurus bangsa ini lebih tinggi daripada semangat kalian semua mengumpulkan suara di pemilu. Dan saya berharap gairah pemerintah untuk menyembuhkan penyakit sosial, penghinaan, penistaan lain sebagainya, lebih semangat daripada ketika berkeliling sosialisasi dan pencitraan dan sebagainya. Mudah-mudahan biaya penyembuhan penyakit masyarakat ini juga bisa dianggarkan oleh DPR yang lebih besar. Dan para ulama insya Allah siap turun menjadi dokternya. Dan umumnya mereka itu orang-orang yang gratis karena Tuhan yang membayarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Syarif Rahmat, Bang Arteria, Bang Boni Hargen, kemudian Mas Melki. Terima kasih juga Pak Wamen, terima kasih Bang Ade Armando, Pak Abdul Fikar, terima kasih juga Bang Ferry. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Media Mercury. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.